Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi aplikasi perkantoran untuk perkuliahan semester 3. Oke, hari ini saya akan melanjutkan untuk materi aplikasi perkantoran. Setelah kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana bagaimana menambahkan simbol, bagaimana menyiapkan autocorrect, dan juga bagaimana menuliskan dokumen atau paragraf dengan tatanan indentasi seperti itu ya. Oke, semoga hari ini teman-teman masih semangat untuk tetap mengikuti kuliah daring karena kita masih belum tahu ya kapan bisa kuliah tatap muka. Semoga kita segera bisa kuliah tatap muka biar kita bisa lebih saya juga bisa lebih mengenal teman-teman semua seperti itu dan tidak kuliah daring. Sepertinya kalau kuliah daring juga teman-teman juga para dosen mungkin kekuatannya, kemampuannya harus serba ekstra ya untuk tetap fit mengikuti pembelajaran seperti ini. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang kita masih di materi Microsoft Word. Untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat tabel. Mungkin di pikiran teman-teman, bikin tabel aja Bu, kayak gitu paling gampang teman-teman gitu. Nanti saya akan beri tugas teman-teman ya, apakah teman-teman bisa menyelesaikan dengan hanya membuat tabel yang menurut teman-teman sederhana seperti itu ya. Karena kelihatannya memang sederhana untuk pembuatan tabel di Microsoft Word, tapi ternyata tidak semudah itu. Bagaimana caranya nanti teman-teman yang mungkin ada yang menganggap tabel ini materi yang sederhana, tapi nanti saya ingin tahu dengan tugasnya yang saya berikan apakah teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik seperti itu ya. Oke. Maka dari itu semoga teman-teman tetap menyimak dan dapat memahami dengan dari video yang saya berikan tentang materi pembuatan berbagai macam tabel ini. Semoga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan dengan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan untuk pembuatan tabel gitu ya. Oke, kita mulai dari awal, dari pertama. Tabel ini biasanya digunakan untuk ketika teman-teman membuat list data atau memang ada dokumen yang harus ditabelkan seperti itu. Mungkin ketika teman-teman mengerjakan skripsi, itu biasanya kan kalau misalkan teman-teman biasanya data kan bentuknya Excel, tapi kita kan makalah skripsi tetap di Microsoft Word. Nah, itu biasanya kita dari data Excel tersebut kita harus bisa menaruhnya di Microsoft Word itu menggunakan tabel seperti itu ya. Nah, kita hari ini akan membuat beberapa macam tabel. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa cara untuk membuat tabel di Microsoft Word. Yang pertama, caranya adalah saya Ctrl N dulu. Oke, kita mungkin bisa di bawahnya saja ya. Jadi nanti teman-teman saya berikan PDF tentang ini, materinya nanti sekalian tugasnya. Jadi teman-teman nanti mengerjakan tugas yang ini nomor 1 sampai 5 ini. Oke, jadi mohon diperhatikan banget video saya, jangan di skip biar nanti teman-teman tuh paham dan bisa mengerjakan assignment-nya dengan baik. Jadi nggak tanya-tanya lagi atau mungkin nggak kebanyakan tanya seperti itu. Karena saya usahakan saya menjelaskan semua step-stepnya dengan jelas seperti itu ya. Oke, yang pertama menambahkan tabel atau membuat tabel kita bisa dengan cara
Yang pertama, di menu insert seperti ini ya, ikutin step-stepnya aja yang di sini. Lalu di sini ada beberapa ribbon, ada page, ada tables, ada illustration dan lain-lain. Nah, ini teman-teman pilih yang table. Oke, nah ini teman-teman bisa langsung insert di sini. Ini nanti misalkan ini tidak perlu diklik ya. Teman-teman menyelect dulu, tapi tanpa diklik, mouse-nya digerakkan saja. Cukup digerakkan, misalkan saya ingin 4 kolom dan 4 row, misal 4 baris. Ini langsung klik. Nah, dia akan muncul di sini. Itu cara menambahkan tabel. Lalu karena untuk menandai tabel itu tadi caranya seperti itu ya. Jadi setelah buka insert tabel, terus tandai tabelnya mau yang mana, mau yang berapa, seperti itu. Oke, atau bisa juga dengan cara di sini ada beberapa menu, insert table, draw table, Excel spreadsheet, dan juga quick table. Quick table ini ada bentuk-bentuk tabel yang sudah disediakan oleh Microsoft Word seperti itu. Oke, lalu ada juga yang Excel spreadsheet ini pembuatan tabelnya itu secara Excel. Lalu ada insert. Kalau insert tabel ini custom, karena kalau misalkan biasanya teman-teman kan misalkan saya ingin membuat 20 baris. Nah, ini kan tapi tidak ada 20 baris ya ini kesini ya. Jadi teman-teman harus menggunakan insert tabel ini. Nah, number of column adalah kolom itu yang mendatar, kalau row itu baris yang menurun. Jadi misal saya kolomnya mau 4, barisnya saya mau 4. Ini nggak usah diubah-ubah, langsung oke aja. Oh no, saya mau misal gini deh. Nah, ini berarti kolomnya ada 5, barisnya ada 2, 1, 2 gitu ya. Jadi kalau bikin tabel jangan bingung lagi, kolom itu yang kolom itu yang mendatar, row itu baris yang menurun, kayak gitu ya. Jadi jangan bingung kalau membuat tabel itu, untuk membuat tabel yang custom. Selanjutnya ada juga draw table. Draw table ini untuk menggambar tabel sesuai keinginan teman-teman. Misalkan gini, terus saya pengen yang di sini setengah kecil. Nah, bisa kayak gini. Itu untuk membuat custom table ya, dengan menggambarnya seperti itu. Di sini ada settingannya. Nanti ketika teman-teman menggambar itu akan disuguhkan langsung properti-propertinya, settingan-settingannya. Ada draw untuk menggambar dan eraser ini untuk menghapus. Nah, ginilah, seperti inilah, kayak gitu ya. Oke, kalau ingin mengembalikan ke pointer tekan ESC aja atau escape. Lalu selanjutnya menambahkan baris atau kolom pada tabel. Oke, caranya adalah kita ke bawah dulu. Nah, saya ingin menambahkan ini, kayaknya barisnya kurang deh. Saya ingin menambahkan baris lagi sebanyak 2 gitu. Ya sudah, teman-teman tinggal drag ini, lalu klik kanan. Biasanya ketika di drag itu langsung muncul settingannya. Nah, kayak gini, tanpa perlu diklik kanan. Jadi dia langsung muncul. Lalu pilih yang insert. Insert above ini menambahkan di atasnya, di atas tabel yang
di atas baris yang kita select. Kalau insert below itu di bawah baris yang kita select. Lalu insert left itu menambahkan kolom sebelah kiri seperti ini. Kalau hanya menambahkan satu saja ya select satu kolom saja. Nah, dia akan bertambah. Kalau insert right itu dia menambahkan baris ke sebelah kanannya. Seperti itu ya. Oke. Lalu bisa juga dengan cara untuk ketika kita ingin menambahkan baris selanjutnya, kita bisa tekan dengan Fn F4. Nah, itu Fn F4 itu untuk mengulang perintah terakhir. Jadi misal saya tadi terakhir ini saya menambahkan baris. Nah, lalu ketika saya ginikan, saya tekan F4. Kalau di laptop saya pakai Fn ya. Kalau di PC teman-teman itu mungkin bisa F4 aja. Tapi kalau keyboardnya yang harus menggunakan Fn ya, menggunakan Fn F4. Nah, dia akan mengulang perintah terakhir seperti itu. Oke, atau bisa juga dengan cara letakkan kursor di sebelah kanan tabel, lalu teman-teman tekan enter. Nah, dia akan bertambah. Nah, dia akan bertambah. Meletakkannya di sebelah ini ya, kanan akhir baris yang terakhir ya, karena kalau tidak nanti dia akan. Nah, jadi menambahkannya di situ. Saya ulang ya, jadi menambahkan menambahkan baris dan kolom itu bisa di drag dulu, di drag, itu bisa gini, lalu bisa insert above, insert below, insert kolom kiri, kolom kanan, dan lain-lain. Kalau ingin menghapus tabel sama aja, ini ada delete, ini delete cells, ini delete satu baris kayak gini. Lalu ada juga delete kolom, ini menghapus kolom, delete row ini menghapus baris, delete table ini menghapus seluruh tabel, seperti itu ya. Oke. Lalu tadi untuk menambahkan dan mendelete kolom dan baris, lalu untuk mengulang perintah terakhir juga tekan Fn F4. Nah, itu karena saya terakhir menghapus ini edge, insert below. Saya tekan Fn F4 untuk mengulang perintah terakhir. Seperti itu ya. Lalu untuk menambahkan bisa juga dengan cara tekan enter, tapi kursornya ditaruh di sebelah kanan tabel kita, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya memilih baris tabel dengan meletakkan kursor di margin luar tabel, lalu tarik dan drag. Oke, dan ini memilih kolom dengan meletakkan kursor di garis atas tabel hingga muncul tanda panah kecil, lalu tarik atau drag. Setelah kolom terpilih, penanggal selanjutnya tergantung pengguna dengan klik kanan. Oke, jadi untuk memilih baris tabel, untuk menselect baris tabel itu teman-teman bisa dengan cara kayak gini. Jadi ini sampai keluar panah ya, keluar panah putih kayak gini, lalu klik drag seperti ini. Kalau ingin menyeleksi kolom itu teman-teman lihat di atas tabelnya ini, mungkin saya besarkan ya. Nah, ini di atas tabelnya ini sampai muncul panah hitam, lalu tekan satu kali, klik saja, klik. Nah, dia akan terseleksi menyeluruh seperti itu. Kalau ingin menyeleksi keseluruhan tabel itu teman-teman bisa tekan tombol yang di sini, tanda plus yang di pojok ini, tekan satu kali saja, itu akan menyeleksi semua tabel. Oke, lanjut. Oke, sudah. Sekarang menghapus tabel, menengahkan tabel,
dan penataan tabel lebih lanjut. Oke, nah sekarang caranya untuk menghapus tabel itu bisa dengan cara di select all semua tabelnya. Ya. Ini diklik lalu tekan shift dan delete. Ingat ya, tekan shift dan delete untuk menghapus tabel, shift dan delete. Kayak gitu ya. Oke, lalu untuk agar tabel ini berada rata tengah, ini kan rata kiri. Caranya untuk biar label ini berada di rata tengah, itu select semua tabelnya, lalu tekan Ctrl E. Nah, itu dia nanti otomatis tengah. Misalkan, ini saya hapus deh. Saya hapus. Nah, ini saya Ctrl L. Nah, itu sebelah kiri. Kalau saya ingin sebelah kanan, saya select dulu semua tabelnya, lalu saya Ctrl E karena ya adalah center. Ctrl rata kanan, garis sebelah kanan ya Ctrl R right. Kalau sebelah kiri ya Ctrl L left. Seperti itu ya. Oke. Tuh tadi, lalu kita lanjut. Lanjut untuk penataan tabel lebih lanjut. Nah, ini ketika teman-teman buat tabel itu kalau teman-teman select atau mungkin teman-teman klik di tabelnya, kalau atau teman-teman ketika sudah menambahkan tabel, ketika membuat tabel itu di sini pasti akan ada muncul table tools, ada design dan layout. Nah, di desain ini ada juga beberapa settingan. Di sini ada desain-desain tabel yang sudah disediakan, tinggal pilih aja. Ini ada settingan-settingnya, ada border stylenya. Jadi ketika teman-teman ingin menggambar draw tabel sendiri, mungkin border stylenya bisa di custom seperti ini ya. Nah, kayak gini. Lalu untuk di layout, ini untuk custom, misalkan saya menyuruh teman-teman kolom 1 baris 1 silakan lebar tabelnya 1 cm, tinggi tabelnya, tinggi selnya 2 cm seperti itu. Jadi kalau tiap kotak ini itu namanya sel, kalau segini itu namanya kolom, kalau segini itu namanya baris. Jadi nanti harus dibaca benar-benar. Kalau misalkan ada tugas itu soalnya harus benar-benar dibaca ya. Oke, ini biasanya untuk tulisan, biasanya ini untuk format tulisannya bisa rata tengah, rata kiri dan lain-lain. Oh ya, saya contohkan misal satu sel ini saya ingin satu baris ini karena dia header, saya height-nya, tingginya akan saya atur jadi 1 cm kayak gitu. Lalu untuk misalkan di sini nomor biasanya kan kecil kolomnya. Nah, jadi di sini saya ganti width-nya, lebar kolomnya. Jadi mungkin 0,5 saja. Nah, tuh dia akan berubah. Nanti teman-teman harus bisa latihan ya untuk memodifikasi beberapa tabel seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini juga ada beberapa settingan. Ini insert above ini yang seperti saya jelaskan untuk menambahkan sel atau menambahkan baris, menambahkan kolom dan lain-lain. Lalu di sini ada settingan untuk tabel yang digambar sendiri. Lalu ini untuk menghapus sel atau menghapus kolom, menghapus baris dan lain-lain. Ini merge cell ini untuk menggabungkan beberapa sel jadi satu. Untuk split cell ini dia kebalikan dari merge cell. Nah, dia jadi ini, dia memberikan batas antara sel menjadikan tabel lagi. Lalu untuk split table, nah dia akan memisahkan antara row 1 dengan row selanjutnya seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga ada repeat header row.
convert to text, formula, dan lain-lain. Nah, ini sebentar lagi akan saya aplikasikan. Oke. Nah, itu tadi penjelasan untuk setting awal dasar atau dasar-dasar untuk membuat tabel. Jadi teman-teman sedikit banyak harus tahu ya. Jadi teman-teman, ini gimana ya caranya untuk menambahkan baris dan kolom. Nah, itu teman-teman usahakan yang tool setting-setting itu tadi teman-teman hafal sebelum teman-teman membuat tabel yang macam-macam seperti yang di soal tugasnya. Oke, setelah ini akan saya contohkan untuk tugasnya ya. Jadi jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan tugasnya, teman-teman tinggal mengerjakan aja atau mengulang apa yang saya jelaskan, tapi tidak semua saya jelaskan. Nanti teman-teman harus bisa mengerjakan dengan sendirinya ya, karena saya menjelaskan secara kasarannya saja seperti itu. Oke. Jadi semoga yang tadi harus teman-teman latihan dulu, jadi diulang-ulang aja untuk menghapus tabel bagaimana, insert tabel bagaimana, menambahkan baris bagaimana, menambahkan kolom bagaimana, menyelek kolom bagaimana, menyelek seluruh tabel bagaimana, dan lain-lain. Itu teman-teman harus biasakan dahulu sebelum teman-teman mengerjakan tugasnya, karena ini tugasnya itu mungkin tidak seribet, mungkin sedikit ribet ya, tidak seperti yang teman-teman pikirkan asal membuat tabel insert delete dan lain-lain, tapi di sini ada beberapa settingan yang harus teman-teman lakukan sesuai dengan soalnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi untuk materi pembuatan tabelnya. Sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal ya. Jadi saya akan mencontohkan pengerjaan untuk soal tugasnya. Jadi nanti teman-teman harus bisa aplikasi sendiri ya, karena nggak mungkin saya memberi tugas tapi saya mencontohkan semuanya gitu ya. Mungkin saya hanya mencontohkan bagaimana cara membuat menu-menu tabel yang tadi belum saya jelaskan seperti itu. Oke, kita lihat di nomor 1. Buatlah, saya sebenarnya sudah membuat tadi, tapi kita coba untuk membuat lagi ya. Oke, untuk nomor 1, buatlah contoh tabel berikut semirip mungkin. Nah, ketentuannya, ini kan pasti teman-teman nggak asal bikin tabel ya, nggak asal insert tabel, karena di sini ada ketentuannya. Jadi lebar kolom 1, 2, 3, 4, 5 adalah 2 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm, dan 5 cm. Berarti teman-teman harus membedakan, ini terlihat kan antara kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 itu lebarnya sudah ditentukan. Ya, jadi setiap kolom itu lebarnya berbeda-beda. Nah, cara untuk mengganti ukuran setiap kolom dan setiap baris ini seperti ini. Yang B tinggi baris pertama 1,2 cm, berarti yang ini tingginya 1,2 cm, yang lainnya 0,8 cm. Nah, sekarang kita membuat dulu dasarnya. Jadi ini teman-teman lihat dulu untuk tabelnya berapa. Jadi sini ada 5 kolom. Kita hitung ya. Jadi nomor, nama, NIM, kelas, dan keterangan itu ada 5 kolom, dan juga untuk barisnya itu ada 6 kolom. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah insert tabel dulu. Sebentar, sini saya taruh sini. Kita membuat halaman baru. Kita membuat di halaman baru. Teman-teman langsung saja insert tabel. Jadi kolomnya 5, barisnya 6. Oke, nah kalau di insert saja kan tidak mirip seperti ini. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa settingannya seperti itu ya.
Nah, lebar kolomnya itu 24335. Nah, berarti untuk lebar kolom pertama kita ganti di layout. Lebar itu berarti width ya. 2 cm. 2, 4, ini 4 cm. Kayaknya salah. Berapa ya tadi? Saya lupa ini. 4335 bener loh padahal. 4. Nah, ini 3, 2, 4, 3 berapa ya? Tadi 5. Kolom kelima 5 cm. Oke, 5 cm. Nah, ini sudah hampir mirip. Nah, sekarang tinggi barisnya. Tadi kan juga ditentukan. Tinggi baris pertama berarti yang ini 1,2. Untuk yang pertama 1,2, baris berikutnya berarti yang ini 1,2 cm, yang ini 0,8 cm. Kita ganti sini. Berapa ya tadi kok saya lupa. Ya, 1,2 sama 0,8. Di sini berarti height itu tinggi ya, dibaca ya teman-teman. Jadi height itu tingginya, width itu lebarnya. Jadi height itu tinggi barisnya atau kolomnya, kalau width itu lebar baris atau kolom, seperti itu. 1,2 cm. Nah, lalu ini kita select semua, kita ganti 0,8 cm. Nah, ini sudah mirip. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk ketentuan yang ketiga? Judul dengan font Arial 12 pt bold berwarna apa saja terletak di tengah. Garis rusuk terputus-putus dengan bingkai penuh 1,5 pt. Teks isi dengan font Arial bla bla bla. Oh iya ya, berarti yang pertama kita harus lakukan adalah judul dengan font Arial, berarti nomor, nama, NIM, kelas, keterangan. Nomor, nama, NIM, kelas, keterangan. Nah, ini kita select semua, kita masuk home. Kita ganti Arial karena ketentuannya fontnya Arial ya. 10 bold, dia berada di tengah. Masuk ke layout, teman-teman pilih yang align yang middle nih, tengah sini. Oke, ini sudah mirip. Lalu untuk, karena tadi tabelnya ada berwarna ya. Ini berwarna pink. Ya, kita membuat warnanya. Sini kita drag seperti ini, lalu teman-teman masuk design, lalu kita kasih setting ya, mungkin inilah ya pinknya, atau mungkin teman-teman kalau ingin mewarnai bebas ya, warnanya nanti nggak harus pink, teman-teman bebas untuk memilih warnanya. Ini mungkin nah kayak gini. Oke, sudah itu untuk menambahkan shading, lalu nanti isikan dengan untuk ketentuan ininya, inilah ya, nanti teman-teman bisa lah ya sudahan. Kalau teks isi font Arial 10 pt, isian untuk nama dan keterangan terletak di tengah kiri, lainnya di tengah-tengah. Ini pasti sudah paham ya, kalau tulisan ini itu di rata kiri, kalau ini di tengah-tengah. Ini tengah dan sebelah kiri, kalau ini di tengah-tengah. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ini ketentuan untuk yang nomor D ini, untuk yang D, garis rusuk terputus-putus dengan bingkai penuh 1,5 pt. Nah, bagaimana caranya membuat tabel ini? Garisnya itu beda-beda, ada yang tebal, ada yang putus-putus. Nah, caranya adalah teman-teman bisa, misalkan caranya adalah select semua dulu, lalu di design. Nah, ini
bisa dengan outside border atau all border dulu, kan tebal semua. Nah, lalu kita akan selanjutnya tadi yang tipis yang mana ya, Pak? Dalamnya dong kayaknya. Oh ya, dalamnya. Nah, lalu teman-teman yang garis putus-putus ini bisa menggunakan yang namanya border painter kayak gini. Ini di sini border style. Stylenya pilih di sini. Ini kan putus-putus. Kita klik saja yang putus-putus. Ya kan keterangannya tadi 0,5 pt itu sama dengan 1/2 pt. Kita pilih. Di sini ada beberapa pt. Nanti teman-teman harus membaca soalnya ketentuannya berapa pt. Lalu teman-teman arahkan ke lembar kerja ini sampai menemukan kuas seperti ini. Nah, itu nanti teman-teman klik. Itu untuk satu garis saja. Kalau misalkan ingin banyak, ya teman-teman tinggal seperti ini. Tinggal klik dan drag garis mana yang ingin digambar bordernya. X. Kayak gini ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau sudah tekan ESC aja pada keyboard. Nah, itu contohnya untuk membuat garis putus-putus atau garis yang berbeda di setiap tabel. Lalu yang kedua, kalau misalkan teman-teman menulis data, misalkan ini saya enter terus ya. Ini saya enter terus. Ini ketika saya membuat tabel, oke, ini masih panjang ya. Oh my god. Bentar, kita copy cara ini aja. Saya select beberapa, lalu saya insert below. Nah, ini kan ya, kalau misalkan teman-teman datanya banyak, terus ganti halaman, itu pasti kan terputus tabelnya. Tapi ketika kita, misalkan di sini nama, misalkan ini angka, terus di sini huruf, lalu di sini huruf, lalu di sini ada beberapa ada misalkan nilai gini. Terus kan teman-teman, ini apa ya? Ini NIM apa nilai ya? Atau NIM ini angka nilainya berapa ya? Nah, kan juga tampilannya kurang bagus ya kalau terputus gini. Nah, lebih baik kan kalau ada bordernya ini ikut. Jadi gimana caranya bordernya ini ketika kita ganti halaman itu bordernya ikut. Nah, itu adalah soal yang nomor 2. Nah, ini dibaca, buatlah tabel seperti tugas nomor 1 tetapi bernomor hingga 200. Dan setiap awal halaman baru terdapat judul seperti di atas. Jadi teman-teman nanti nomornya ini sampai 200 ya, misalkan nih 200. Nah, pasti kan terputus ya. Nah, tapi nanti nomor 2 itu syaratnya harus ada ping-ping, ada nomor, nama, NIM, kelas, dan keterangan ini di setiap halaman baru. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini teman-teman drag, lalu masuk di layout. Di sini ada repeat header row, convert to text, formula. Nah, ini teman-teman klik yang repeat header row. Repeat header row itu artinya ketika halaman baru, headernya masih tetap ikut. Kita klik, nah ketika sekarang, nah kan beda ya. Saya ulang, ketika saya pencet, nah ketika kita pindah halaman, nah dia akan tetap ikut kayak gitu. Misalkan saya teruskan ya, misalkan nih sampai 200 kan tadi soalnya soal nomor 2 kan mengharuskan Anda membuat sampai nomor 200 tuh. Nah, ini dia akan tetap ikut. Nah, kalau gini kan tampilannya enak ya. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, untuk selanjutnya membuat tabel seperti ini. Itu ya, ini boleh teman-teman menggunakan membuat tabel biasa, lalu teman-teman
membuat lalu di merge cell atau dihapus tabelnya, atau mungkin juga teman-teman bisa menggunakan draw gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang insert table, bisa menggambar sendiri, bisa menggambar draw. Nah, gini misal. Oke, bentar. Nah, kita akan menggambar tabel sendiri ya. Seperti yang nomor 3 gitu. Jadi teman-teman terserah, kan sudah tahu tuh tadi beberapa cara untuk membuat tabel ya. Jadi usahakan nanti teman-teman boleh menggunakan cara apapun. Kalau saya untuk mengerjakan nomor 3 ini, saya menggunakan draw tabel atau saya menggambar manual sendiri. Oke. Ini saya gambar. Ini agak not responding ya. Oke, teman-teman bebas ya ingin membuat tabelnya seperti apa, karena caranya banyak, bisa draw, bisa ini. Kalau saya lebih prefer mungkin lebih cepat untuk menggambar daripada saya berpikir caranya bagaimana. Oke, nah ini saya gambar lagi. Kalau salah tinggal dihapus ya teman-teman, atau mungkin bisa di delete ininya. Oke, sudah. Sekarang saya menambahkan bordernya yang tebal karena dia tebal. Oke, tebal. Ini nggak lurus ya, ini nanti teman-teman bisa kalau membuat tabel bisa lebih diluruskan lagi. Oke, ini lalu dia agak sedikit tipis tadi yang sebelah sini sepertinya. Oke, kayaknya kayak gini cukup. Lalu yang ini kita merge cell. Mana bisa ya? Kayaknya terputus deh. Oh, kita delete tabel aja, iris. Oke, kayak gitu ya. Bisa dengan cara ini. Ini tadi saya menceng karena saya nggak begitu kelihatan. Oke, itu contoh cara untuk yang nomor 3. Nah, ini untuk nomor 4 ini ya teman-teman bisa membuat sendiri lah ya bagaimana caranya membuat tabel ini tadi, cara untuk menggabungkan beberapa sel. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya, ini tingginya berapa, ini 0,8 cm itu maksudnya row yang baris yang 1, 2, 3, 4 itu 0,8. Lalu selanjutnya ini 1,4 cm, 3 row ini, lalu 3 row terakhir 0,8 lagi. Untuk lebarnya yang 1 cm, 1 cm, lalu 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Nah, 1 cm itu yang ini. Itu 1 cm itu yang ini. Nah, itu nanti teman-teman ketika membuat itu harus bisa tahu mana yang harus di merge cell atau digabungkan selnya. Seperti itu ya. Oke, untuk membuat tanggal ya ini menurut saya sudah gampang. Ini nanti lebar row-nya dan tinggi row-nya itu bisa dikira-kira sendiri ya teman-teman. Untuk karena ini soalnya mintanya semirip mungkin ya berarti harus mirip, entah itu dari bold-nya, font-nya. Lalu ini pakai Calibri font-nya, tinggal di ini aja. Font-nya pakai Calibri. Saya tulis di sini deh. Oh, nggak usah. Biar teman-teman lihat video saya. Ini di bold warna merah, ini tinggal di select
tabelnya, lalu teman-teman tinggal menambahkan shading atau warna di belakangnya. Ini di belakang yang nomor 10 ini karena tanggal merah seperti itu ya. Untuk putih-putih ini ya teman-teman bisa menambahkan shape atau square atau square ya. Lalu untuk tulisan yang miring seperti ini itu teman-teman bisa dengan cara yang pertama ada 2 cara ya kalau memiringkan tulisan. Misalkan di sini saya menulis mahasiswa. Nah, ini teman-teman blok saja, lalu teman-teman masuk di layout. Lalu ini text direction ini teman-teman klik-klik sampai teman-teman menemukan posisi yang diinginkan. Nah, biasanya seperti ini sih posisinya. Kalau di tengah ya tinggal di tengah. Kalau misalkan kurang lebar ya dilebarkan saja tabelnya. Nah, gini. Oke, kayak gitu ya. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa menambahkan di text box insert shape. Ini pojok sini yang ada kotak adaannya ini atau text box. Lalu teman-teman menggambar di sini mahasiswa. Nah, ini karena ini kecilkan. Saya kecilkan. Lalu ini shape fill-nya saya no fill, shape online saya no outline, jadi dia terlihat kosong padahal dia dalam shape. Lalu teman-teman tekan, mungkin saya gedekan ya. Teman-teman di sini tekan yang panah memutar itu, nah teman-teman bisa putar sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Nanti ada soal yang mengharuskan teman-teman kayak gini tulisannya. Jadi mohon diperhatikan video saya. Jadi jangan belum lihat video tapi udah nanya, udah nge-WA saya, Bu caranya Bu kok enggaknya lalala gitu. Harus benar-benar diperhatikan video saya karena menurut saya menjelaskannya sudah sangat jelas ya. Bahkan saya mencontohkan loh untuk soal-soalnya ini bagaimana cara mengerjakan. Oke, itu saja. Jadi tadi teman-teman diingat-ingat ya gimana caranya untuk menambahkan tabel, untuk menghapus tabel, menambahkan tabel dengan cara custom, lalu memilih baris tabel. Itu teman-teman harus biasakan dulu nanti sebelum teman-teman buat tabel atau mengerjakan tugasnya seperti itu ya. Oke, jadi semoga nanti kalau misalkan lupa itu teman-teman boleh kok videonya di stop teman-teman stop dulu lalu mengerjakan seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya contohkan karena yang saya contohkan itu sudah mewakili dari semua nomor seperti itu, jadi saya nggak perlu untuk mencontohkan semua nomornya karena menurut saya yang paling krusial adalah bagaimana cara mengganti lebar dan tinggi sebuah tabel, lalu bagaimana cara mengganti bordernya atau garis di tabelnya, entah itu titik-titik atau garis dan lain. Lalu bagaimana cara membuat draw tabel secara cepat atau menggambar tabel kalau ingin custom. Lalu bagaimana cara untuk memiringkan tulisan seperti ini, kan nanti soalnya kan menginginkan semirip mungkin. Nah, usahakan nanti tugasnya juga semirip mungkin begitu ya. Oke, itu cukup untuk materi hari ini, pembuatan berbagai macam tabel. Jadi semoga bisa dipahami teman-teman dan teman-teman semoga bisa mengerjakan soalnya dengan baik seperti itu ya. Oke, untuk absensinya itu teman-teman harus mengupload assignment-nya atau mengumpulkan tugasnya itu baru saya absen. Kalau yang tidak mengumpulkan tugas ya berarti saya anggap mahasiswa tersebut tidak menginginkan absensi untuk pertemuan hari ini seperti itu ya. Oke, cukup mungkin untuk materi hari ini. Semoga materi saya bisa dipahami. Semoga teman-teman juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya akhiri dulu. Kita ketemu di materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.